menyemangatinya. Malamnya mereka makan malam bersama. Ketika melihat keadaan tangan Jack, Kano meledeknya. Setelah itu dia meminta agar Kung Lao memberikannya telur gulung. Tapi Kung Lao malah memakan telur gulung tersebut, lalu meledeknya habis-habisan. Kano sangat mudah sekali tersulut emosinya. Tak hanya Kung Lao, bahkan Liu Kang pun ikut mencemoohnya. Kano yang sedang naik darah mengancam Kung Lao. Keadaan semakin memanas ketika Kung Lao dan Liu Kang juga ikut emosi, hingga tiba-tiba ternyata pada saat itu juga arkana Kano telah terbuka. Dia memiliki kekuatan menembak laser melalui matanya. Kano tertawa kegirangan, bahkan mengejek arkana Liu Kang dan Kung Lao. Cole yang melihat Kano telah berhasil membuka arkananya menjadi semakin gelisah. Keesokan harinya Liu Kang membantu Cole berlatih. Dia berkata fokuslah pada rasa sakitnya, karena rasa sakit merupakan salah satu jalan membuka arkana. Kemudian menyuruh Kano menghajar Cole. Jelas saja Kano merasa senang dan dia memukulinya tanpa ampun. Cole yang merasa putus asa terus memandangi foto keluarganya. Kemudian Sonya datang untuk menghiburnya. Saat itu juga Lord Raiden berkata bahwa Cole tak bisa ikut Mortal Kombat tanpa adanya arkana, dan dia hanya akan menjadi beban untuk yang lainnya. Lord Raiden lalu menjelaskan bahwa tanda itu bukan ada karena Cole orang yang terpilih, melainkan karena dia adalah keturunan. Cole adalah keturunan dari anak Hanzo Hasashi yang dulu dia selamatkan. Lord Raiden menaruh harapan besar pada keturunan Hanzo, namun melihat keadaan Cole dia menjadi tak yakin. Kemudian membuka gerbang petir dan menyuruh Cole pulang ke keluarganya. Cole pun berjalan memasuki gerbang tersebut. Berpindah ke Outworld, Shang Tsung mengumpulkan seluruh pejuangnya, yaitu Kabal, Jenderal Reiko, dan Nitara. Kemudian dia lanjut mengatakan bahwa dirinya telah melihat para pejuang bumi, dan mereka sama sekali bukan tandingan bagi pejuang Outworld. Shang Tsung mengatakan bahwa kemenangan sudah dekat, mereka akan menyerang sekarang. Hanya saja mereka harus mencari cara bagaimana agar penghalang di kuil Raiden itu hilang. Seorang pejuang bernama Kabal siap membantu. Ternyata Kabal dan Kano saling mengenal satu sama lain. Tiba-tiba pintu gerbang terbuka. Mereka kedatangan satu tamu lagi. Dia adalah Pangeran Goro. Scan beralih ke Kano yang sedang berjalan sendirian. Lalu Kabal mendatanginya. Reuni teman lama pun terjadi. Di sini Kabal berusaha membujuk Kano. Dia berkata jika Kano berada di pihaknya sudah pasti Kano akan mendapatkan uang yang sangat banyak. Kano yang mata duitan itu pun langsung terpengaruh. Dia diminta untuk menghancurkan tongkat petir yang membuat batasan tersebut. Dan Kano menurutinya. Pembatas itu pun terbuka. Para pejuang bumi yang saat itu sedang latihan terkejut melihat Shang Tsung datang ke kuil. Kano kemudian melempar tongkat petir yang telah rusak itu. Semua pejuang bumi tahu bahwa ini semua ulah Kano dan dia adalah seorang pengkhianat. Di sini Shang Tsung memerintahkan seluruh pasukannya untuk menghabisi pejuang bumi, dan pertarungan antara keduanya pun pecah. Berpindah ke Cole, dia telah menemui keluarganya, tetapi malam itu dia mendengar sesuatu yang aneh di balik pintu gudang. Cole memberanikan diri untuk memeriksanya. Ternyata Pangeran Goro telah berada di sana untuk menghabisi Cole. Sonya yang tak memiliki arkana jelas dikalahkan dengan mudah oleh pejuang Outworld. Saat dirinya berada di posisi darurat, Milena menyadari bahwa Sonya bukanlah orang terpilih. Merasa pertarungan itu akan sia-sia, dia pergi meninggalkannya. Tak sampai di situ, Kano datang lalu memukul Sonya. Dia bahkan melemparkan dan menimbun tubuh Sonya dengan reruntuhan. Semua pejuang bumi tampak kalah dan tak sebanding dengan lawan mereka. Kung Lao berniat melawan Shang Tsung sendirian, tetapi Shang Tsung tak ingin melawan orang lemah. Dia memanggil Nitara. Berpindah ke Cole, dia masih berusaha melawan Pangeran Goro. Di saat dia sedang tercekik,
Istrinya datang membantu Cole dengan memukulkan kampak ke badan Goro. Goro yang marah kini mengincar istrinya. Istri dan anaknya kemudian menaiki mobil, tapi percuma saja, dengan beberapa pukulan saja mobil itu langsung penyok. Saat itulah Arcana Cole keluar. Tiba-tiba tubuhnya terbaluti oleh sebuah kostum, dan Cole kembali menghadapi Pangeran Goro. Lord Raiden pun tiba di kuil. Dia dikepung oleh Samsung, Sub-Zero, dan Kano. Lord Raiden membuka kembali gerbang petir. Dari sana keluarlah Cole dengan arkananya. Semuanya terkejut. Lord Raiden mengatakan bahwa dia adalah keturunan murni dari Hanzo Hasashi yang belum terbunuh. Di saat mereka ingin menyerang, Lord Raiden kembali membuka gerbang petir. Semua pejuang bumi dibawanya pergi. Samsung yang tak ingin mereka lepas begitu saja lalu memerintahkan Sub-Zero untuk menyerang Cole. Dan tepat sebelum Cole berteleportasi, serangan Sub-Zero membuatnya terpental. Kung Lao yang melihat hal tersebut langsung menolong Cole, namun Samsung menyeretnya, dan dia menyedot jiwa Kung Lao. Liu Kang yang mengetahui saudaranya sedang dalam bahaya segera berlari menghampiri, tetapi Cole melarangnya untuk menolong Kung Lao. Cole menyeret Liu Kang ke gerbang petir untuk kabur, dan di sanalah perpisahan antara Liu Kang dan Kung Lao. Ternyata mereka dibawa ke Void, yaitu antara alam manusia dan alam dewa. Di sana Samsung tak akan dapat mungkin bisa mengejar mereka. Liu Kang tampak kecewa dan sedih. Dia berkata bahwa mereka harusnya mati bersama. Kemudian Lord Raiden pun meminta maaf. Sebagai seorang dewa, dia tak boleh terlibat lebih jauh dalam perang antara Outworld dan Earthrun. Karena tugasnya hanya menjaga bumi, tapi tak bisa menyelamatkan semua jiwa yang ada di dalamnya. Setelah itu Lord Raiden memberikan Cole sebuah kunai milik Hanzo Hasashi. Di sana masih ada bercak darahnya, sehingga jika Cole menggunakan itu maka roh Hanzo akan ikut bertarung bersamanya. Untuk menghadapi kekuatan besar Samsung dan pasukannya, Cole menyusun sebuah strategi dengan memanfaatkan kemampuan Raiden dalam menteleportasi. Cole berencana untuk memecah belah keberadaan petarung Outworld. Dalam artian mereka akan bertarung satu lawan satu di tempat yang berbeda. Jack dikirim ke tempat Reiko berada. Sonya akan melawan Kano. Cole dan Liu Kang akan melawan Kabal dan Mileena. Lalu setelah mereka menang, mereka akan berkumpul kembali untuk menghadapi Sub-Zero bersama-sama. Mereka bertarung masing-masing di tempat yang berbeda. Jack berhasil menghabisi Reiko dengan tangan besinya. Sementara itu, Sonya harus berhati-hati menghadapi Kano dengan tembakan lasernya. Akhirnya ketika Sonya berhasil membunuh Kano, tanda naga itu pun berpindah ke tangannya. Dan saat itu juga Arcana Sonya pun terbuka. Kembali ke Liu Kang dan Cole, Liu Kang berhasil mengalahkan Kabal dan membakarnya. Sementara Cole tampak kesulitan menghadapi Mileena karena kemampuannya yang dapat berteleportasi. Ketika Cole terdesak, beruntung Sonya yang telah memiliki Arcana datang membantunya tepat waktu. Hingga Mileena berhasil dikalahkan. Berpindah ke rumah Cole, istri dan anaknya sedang bersiap-siap untuk pergi. Mereka tak ingin ada monster aneh menyerang kembali. Namun sayang, di luar Sub-Zero sudah menunggu mereka. Di saat Cole dan Sonya berhasil melawan Mileena, asap hitam kembali berembus. Dari sana keluar Sub-Zero sembari menunjukkan gelang putrinya. Cole langsung sadar bahwa keluarganya tidak dalam keadaan baik-baik saja. Sub-Zero kembali memasuki asap tersebut. Cole yang terpancing pun kemudian mengejarnya.
Saat nyawanya terancam, dengan memakai bilah Hanzo, Cole berhasil melukai Sub-Zero. Bilah itu mengeluarkan api, dan Sub-Zero pun sadar itu adalah senjata Hanzo. Dan itu berasal dari Hanzo yang telah bangkit dari kematian. Get over here! Hanzo bangkit dari neraka dan berevolusi menjadi Scorpion untuk membalaskan dendamnya. Awalnya Sub-Zero berhasil melukai Scorpion, hingga akhirnya Scorpion berhasil membalikan keadaan. Cole kemudian membantu Scorpion menghadapi Sub-Zero. Sub-Zero berhasil membekukan Scorpion. Tak lama Scorpion mengeluarkan api dari tangannya. Hal itu sekaligus membuat anak dan istri Cole siuman kembali. Sub-Zero kemudian melepaskan topengnya. Dengan bantuan Cole, kunai Scorpion berhasil mendarat tepat di dada Sub-Zero. Cole melempar Sub-Zero dan membuatnya tak mampu bangkit lagi. Ketika Sub-Zero berhasil dilumpuhkan, Cole bergegas untuk menyelamatkan keluarganya. Sementara Scorpion menuntaskan balas dendamnya dengan memfataliti Sub-Zero. Setelah Sub-Zero mati, Hanzo berpesan pada Cole untuk terus menjaga garis keturunannya. Lalu dia pun pergi menghilang. Tak lama setelah itu, Lord Raiden beserta teman-temannya datang. Lord Raiden terkesan dengan Cole yang berhasil membunuh Sub-Zero. Asap hitam kembali menggumpal. Dari dalamnya keluarlah Shang Tsung. Ia tak percaya bahwa ramalan kuno itu telah menjadi nyata. Shang Tsung berkata bahwa membunuh pasukannya bukan berarti pejuang bumi menang. Shang Tsung mengambil kembali mayat-mayat prajuritnya. Dia berkata bahwa suatu saat nanti jika dia menemui Raiden, dia tak akan membawa prajurit, tetapi sebuah pasukan. Kemudian Lord Raiden mengacungkan tongkatnya dan menteleportasikannya dari tempat itu. Kali ini pejuang bumi telah menang, namun masih banyak musuh lain yang akan menanti mereka. Kali ini mereka berencana untuk mengumpulkan lebih banyak lagi petarung Earthrealm. Keesokan harinya Cole bertemu lagi dengan Pak Tua yang mempekerjakannya sebagai petarung bebas dulu. Pria itu berkata akan ada pertandingan kembali untuk Cole. Namun Cole menolaknya. Dia memutuskan untuk berhenti dan pergi ke Hollywood. Di sana dia akan menemui seseorang. Dan film ini pun berakhir.